kembali lagi di channel Mangkribo TV. Di era yang mendewakan konsumsi informasi baru, membaca ulang sering dianggap tidak efisien. Padahal, kedalaman pemahaman seringkali datang dari pengulangan yang strategis, bukan dari banyaknya judul yang dilahap. 1. Saat kamu sudah mengalami lebih banyak hidup buku-buku tentang hubungan manusia, filsafat, atau psikologi seringkali baru terasa dalamnya setelah kamu mengalami sendiri apa yang dibahas. Jika kamu membaca sebuah buku di usia 20-an dan kini memasuki kepala 30-an, coba baca kembali. Pengalaman hidupmu yang baru akan menjadi lensa yang sama sekali berbeda untuk menafsirkan kata-katanya. 2. Ketika dunia sudah berubah, buku-buku yang membahas teknologi, tren sosial, atau politik mungkin sudah terasa ketinggalan zaman hanya dalam hitungan tahun. Membaca ulang dengan konteks kekinian justru bisa memberikan insight yang ironis atau prophetic. Kamu bisa menilai mana prediksi yang meleset dan mana yang jitu. 3. Saat kamu berada di persimpangan jalan ketika menghadapi keputusan besar, karir, hubungan, atau tujuan hidup, kembali pada buku yang dulu menginspirasi bisa memberikan kejelasan. Perspektifmu yang sedang dalam keadaan genting akan menangkap hal-hal yang dulu terlewat, seolah-olah buku itu berbicara langsung dengan situasimu sekarang. 4. Jika kamu hanya mengingat kesimpulan, tapi lupa jalan yang menuju ke sana, kita sering hanya mengingat intisari sebuah buku tanpa mengingat proses penalaran yang membangunnya. Membaca ulang memungkinkanmu menelusuri kembali jejak pemikiran penulis, memahami bagaimana dia menyusun argumennya, yang justru lebih berharga daripada kesimpulan itu sendiri. 5. Ketika ingin mengajarkan atau menerapkan konsepnya, jika kamu berniat mengajarkan suatu konsep pada orang lain atau benar-benar ingin menerapkannya dalam pekerjaan, membaca sekilas tidak akan cukup. Membaca ulang dengan tujuan spesifik akan membuatmu menangkap nuansa dan detail praktis yang terlewat di pembacaan pertama. 6. Saat merasa buku itu berbicara dengan buku lain, terkadang kamu membaca buku baru yang secara tidak langsung mengomentari atau melengkapi buku yang pernah kamu baca sebelumnya. Membaca ulang buku lama dengan wawasan dari buku baru akan menciptakan percakapan imajiner antar penulis di kepalamu, memperkaya pemahaman akan kedua belah pihak. 7. Jika pembacaan pertama dilakukan dengan terburu-buru, apakah kamu dulu membaca buku itu hanya untuk menyelesaikannya, atau dalam keadaan stres? Pembacaan yang dipaksakan seringkali meninggalkan banyak lubang dalam pemahaman. Memberi kesempatan kedua pada buku itu dengan tempo yang lebih santai bisa membuka dimensi yang sama sekali baru. 8. Ketika mencari kedamaian dan kenyamanan yang familiar, tidak semua membaca ulang harus untuk tujuan intelektual. Buku-buku fiksi tertentu bisa menjadi semacam comfort food. Membacanya kembali adalah bentuk self-care, kembali ke dunia yang sudah dikenal dan dicintai, yang justru bisa menenangkan pikiran di saat overwhelmed. 9. Saat menyadari bahwa persepsimu awal keliru, terkadang kesan pertama kita terhadap sebuah buku dipengaruhi oleh suasana hati, rekomendasi orang lain, atau prasangka. Jika kamu menyadari bahwa penilaianmu dulu mungkin terlalu positif atau negatif, membaca ulang dengan pandangan yang lebih netral bisa memberikan penilaian yang lebih adil. 10. Ketika kamu ingin menikmati bahasanya, bukan hanya idenya, pembacaan pertama sering fokus pada apa yang dikatakan. Pembacaan ulang memungkinkanmu menikmati bagaimana hal itu dikatakan. Kamu bisa mengapresiasi metafora, permainan kata, irama kalimat, dan keindahan prose yang terlewat pertama kali. Membaca ulang bukanlah pengulangan yang sia-sia. Itu adalah pengakuan bahwa buku yang baik adalah seperti teman baik. Setiap pertemuan membawa keakraban yang nyaman, tetapi juga kemungkinan untuk menemukan kedalaman baru yang sebelumnya tak terlihat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nonton video lainnya.